Hai, ketemu lagi di Bagus Nonton Bareng. Nah, sekarang kita mau review film nih. Review filmnya nih bulan April katanya. Ya. Dan ini sebenarnya udah jadi ini ya. Udah jadi film festival. Diikutkan di festival film diikutkan di festival internasional, film bro, ya? internasional. Wow. Salah satunya itu kita belum ini judulnya ya. Nih kita salah satu film internasional itu terus ini International Film Festival di Hong Kong. Wow, di Hong Kong. Terus di Hanoi. Di Hanoi, Hawaii. Terus film festival di Indonesia kemarin ada Plaza Indonesia Film Festival. Yang terakhir tuh disetel di situ. Hanoi itu di Thailand apa di Hawaii? Di Vietnam. Oh, Vietnam. Di Vietnam. Ini dia salah satu film di PIFF dan seluruh film internasional tuh. Dan ini sebenarnya film ini judulnya The Salt is Leaving the Sea. Apa tuh? The Salt is Leaving the Sea. Jadi garam menghidupi lautan ya. Leaving leaving the sea. Oh, meninggalkan Garam yang meninggalkan laut. Wow, nah, ini emang film festival. Ciri-ciri film festival itu kan musiknya gak banyak background ternyata. Betul. Jadi hanya derap langkah kaki sama dialog, terus sama suara pintu sama suara barang-barang. Dan film ini judulnya Ave Mariam. Oke. Yang pertama, Ave Mariam ini diperankan oleh Maudy Kusnadi sebagai Mariam. Ini Maudy Kusnadi ini memainkan film Sidul the Movie sebagai Zainab, Soekarno Indonesia Merdeka sebagai Inggit Ginarsi. Totoy di Dilan dia main juga loh, di 1991 sebagai Tante Anis. Terus ini film yang paling terkenal nih, ada waktu itu menang di FFI, Negeri Van Oranye sebagai Ibunda Linta. Nah, terus artis selanjutnya di film itu Chico Jericho ya, yang di sini bermain sebagai pastor, juga bermain di film Cahaya dari Timur. Kemudian Filosofi Kopi itu ya, Filosofi Kopi band di situ. Ada dua ya, Filosofi Kopi 2, satu di Foxtrot juga dia main. Iya tuh sebagai Spek. Sama Negeri Van Oranye. Sebagai Negeri Van Oranye sendiri. Dan ini info Chico Jericho ini di Cahaya dari Timur Beta Maluku sebagai Sani ini menjadi aktor terbaik di FFI tahun 2014. Nice. Terus pemain-pemain lain di film Ave Mariam ini Joko Anwar dan sutradara itu ya main sebagai Romo Martin. Terus Olga Lydia sebagai biarawati Mila biarawati Mila, Suster Mila. Olga Lydia sebagai Suster Mila. Dan ini artis senior Tuti Kirana sebagai Suster Moni. Sutradaranya sendiri yang bernama Robby Ertanto nih bro, yang di film ini. Robby Ertanto Sudhiskam ini juga pernah menggarap film antara lain 7 Cinta, Itu bagus, 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita. Wah, ini film bagus ya bro. Film bagus. Terus produsernya itu Robby Ertanto Sudhiskam juga dan Tia Hasibuan. Ada dua ya berarti produsernya ya. Dan gue akan kasih sedikit sinopsis dari film ini, bukan spoiler sih sebenarnya, hanya sedikit. Film ini mengisahkan seorang biarawati bernama Mariam. Mariam di Ambarawa yang hidup di asrama untuk membantu para biarawati lansia dan berbakti kepada gereja. Mariam sebelumnya tinggal di Semarang dan lahir dari keluarga muslim. Oh, dia muslim keluarganya. Mariam sempat bertemu dengan 7 biarawati lansia di Semarang tuh. Dan di situ Mariam memutuskan untuk merubah jalan hidupnya sebagai Katolik dan menjadi biarawati dan berbakti kepada gereja. Mariam seorang yang sangat introvert diam ya, tertutup dan pendiam, dan gemar membaca buku. Ini sebenarnya tapi Mariam ini mempunyai pemikiran yang sangat luas. Ini digambarkan di dalam filmnya, di film Ave Mariam, pada adegan di mana Mariam membuka jendela dan melihat ke arah laut lepas. Itu penggambaran tuh ya, ceritanya penggambaran. Tapi hidup Mariam berubah nih pada saat seorang Pastor Yosef datang. Pastor Yosef tuh Chico Jericho datang dan menjadi kepala gereja di tempat Mariam bekerja.
Pastor Yosef telah memikat hati Maryam dengan semua kata-kata dan bakat yang dimiliki oleh Pastor Yosef. Maryam jadi suka pulang malam dan melalaikan tanggung jawabnya di gereja. Timbul rasa ya bro. Ya, di sini kesetiaan dan janji serani suci seorang biarawati dipertanyakan. Itu ya agak susah ya. Karena kalau biarawan itu kan dia nggak boleh menikah. berpasangan ya, menikah. Itu juga dengan pastor ya. Biarawati dan biarawan, pastor juga tidak boleh menikah. Apalagi pacaran. Oke, di sini ada ini fakta-fakta lucu. Kemudian fakta-fakta menarik di dalam film kali ya. Kita punya beberapa data. Dia itu selain lahir dari keluarga muslim, di situ film ini juga bisa jadi kontroversi sebenarnya guys. Karena Maryamnya lahir dari keluarga muslim, kemudian pindah agama dan menjadi suster di sebuah gereja. Di sisi lain bisa memberikan dorongan positif juga kepada penonton, yaitu bagaimana film ini menciptakan rasa toleransi umat beragama di Indonesia ya bro. Karena agama itu adalah sesuatu hak hakiki semua orang. Ya. Jadi kita nggak boleh ngejudge seseorang hanya karena dia pindah agama. Ya, jadi di sini di filmnya ini dilihat kalau ini kan punya keputusannya sendiri ya. Dia sama seperti kayak kalau di itu ya Undang-Undang Dasar 1945 ada pasal 29 ayat 1 dan 2. Betul. Negara berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, dan yang ayat 2-nya negara memberi kebebasan memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Dan fakta yang keduanya nih ya cuy, para pemain film Ave Maryam bukan hanya dari kalangan Katolik. Oh, pemainnya bukan hanya orang Katolik. Ya? Kalau kita lihat dari filmnya mengisahkan kehidupan seorang biarawati, dan orang pasti akan berpikir yang harusnya memerankan adalah pemain dari kalangan Katolik ya. Betul. Tapi berbeda dengan film Ave Maryam ini. Sutradara Robby Ertanto memilih Maudy Kusnadi sebagai suster Maryam dan Joko Anwar sebagai Romo Martin. Yang di luar film mereka beragama Islam. Gitu. Ya, jadi di sini sang sutradara mau memperlihatkan betapa besarnya toleransi beragama di negara kita. Di sisi lain, peran suster Maryam dan Romo Martin menjadi pekerjaan yang tidak mudah tuh cuy untuk mendalami karakter. Soalnya di sini gue dengar Maudy Kusnadi dan Joko Anwar itu benar-benar belajar dan observasi langsung ke gereja. Wah, jadi nggak setengah-setengah ya? Nah, gimana cara berdoa, gimana cara mereka sosialisasi kepada masyarakat. Biasa ya. Terus yang itu Suster Maryam jatuh hati kepada Pastor Yosef. Nah, ini faktanya nih. Dari semua fakta di film ini, bagi kita ini adalah fakta yang membuat sutradara dan film ini disebut kontroversi. Karena mengangkat topik yang sangat krusial dan tabu di dalam kehidupan soal beragama ya, terutama Katolik. Karena yang selama ini kita tahu ada sebuah janji serani suci yang tidak memperbolehkan seorang biarawati dan pastor untuk menikah. Ini akan menjadi konflik. Jadi di film ini nih mungkin akan menjadi konflik. Satu, yang pertama tadi ya, ternyata dia dari keluarga muslim, berarti kan pindah agama dan memilih jalan hidupnya menjadi biarawati. Yang kedua, pada saat dia udah menjalani kehidupan biarawati, dia ketemu sama Pastor Yosef dan bukan menjalin hubungan sih, cuman menaruh hati kali ya. Dan di situ tuh filmnya timbul rasa suka mungkin ya. Timbul rasa suka dan itu belum cinta, baru suka, belum sayang baru. Trailernya sih udah keluar dan udah ini yang di festival di Indonesia udah setel juga ternyata. Keren sih, filmnya bagus. Ini bulan April nih. Bulan April ya? Tahun ini ya? 2019. Tadinya mau bulan Februari, cuman diundur dikarenakan tadi ya mungkin ada berbagai macam faktor ya tentunya. Gitu. Belum ada penilaian lewat mungkin menunggu penilaian dari festival filmnya kan. Ini bagus banget filmnya, recommended. Terus ada soal isu-isu yang menjadi film ini juga dibilangnya nggak akan ditayangin lama nih soalnya kan katanya isu-isunya kontroversi. Berarti kita juga belum tahu dong ini kemungkinan ditayangin apa enggak. Tapi akan ditayang. Kayaknya kan. Tunggu aja guys. Oke. Kita sampai lupa saking ininya ya pokoknya ngomongin. Jadi kita jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat info terupdate sekitar movie.
Ntar kita ketemu lagi di reaction trailer, Itu movie review, top list di Bagus nonton bareng.